Welcome to House of Harley Indonesia. Wede, sekarang hari Senin yang agak mendung-mendung, agak adem nih mas. Ya kan? Senja ini ya. Wih, apa nih? Senja apa nih? Senja yang Senja terseduh-seduh. seduh ya. Apa kabar mas Hanif? Baik. Baik ya? Mas Angga. Sehat, aman, selalu sehat ya. Ketika gue di sebelah Mas Hanif nih yang buat Breda Sista tuh auranya itu itu membuat gue selalu on fire gitu. On fire. Ya Mas, di hari Senin ini ada tema apa nih Mas Yoga yang akan disajikan untuk Breda Sista nih? Hari ini kita berlatih ke arah power. Power yoga. Power yoga. Waduh. Benar-benar tubuhnya kita, otot-otot di tubuh kita benar-benar kita aktifkan. Aktifkan semuanya ya. Jadi ini salah satu menggambarkan merubah mindset orang, pola pikir orang bahwa yoga itu hanya hening, hanya meditation loh. Yoga dan juga power. Jadi mungkin agak sedikit berat karena penahanan tubuh benar-benar dipakai ya untuk kali ini ya. Oke, jadi buat Breda Sista siapkan tenaga kalian karena bakal terkuras nih mas ya, bakal habis nih. Terus malamnya kayak bakal tidur lelap kayaknya. Ya, salah satu yang membuat tidur itu maksimal ialah jika activity di kesehariannya itu benar-benar sudah menguras tenaga, otomatis restnya saat istirahat pun akan mendapatkan maksimal momen sih. Iya. Seperti itu. Mantap. Jadi buat Breda Sista selamat mengikuti kelas nanti. Dan buat kalian yang nggak sempet nonton live kali ini, buat kalian yang nggak sempet nonton live kali ini, kalian bisa ini ya lihat di Instagram TV House of Marley. Jadi di situ nanti bakal banyak menu-menu atau tema yoga yang udah disajikan sama Mas Hanif ini. Kalian bisa ikutin, bisa dirutinin juga setiap hari, dan itu bisa jadi exercise juga. Terus bisa bermanfaat juga kehidupan kalian. Mantap. Jadi exercise harian teman-teman di rumah udah nggak pusing, kok mau latihan apa hari ini ya? Udah tinggal buka IG-nya House of Marley, di IG TV-nya banyaknya udah ada. Iya. Oke. Dan buat penonton live kali ini jangan kemana-mana, dan kalau misalnya nggak ikutan live juga nggak apa-apa, kalian bisa join live di Senin ini karena bakal ada pengumuman giveaway mas ya. Yang berhak untuk mendapatkan 3 earphone dari House of Marley Indonesia, 3 earphone Little Bird. Mantap. Oke, nggak perlu berlama lagi, jadi siapkan matras kalian karena bakal latihan powerful kali ini ya. Dan silakan Mas Hanif untuk ini memberikan latihan yang sangat kuat di Senin kali ini. Power Yoga by Mas Hanif, it's yoga time. Thank you Mas Angga. Terima kasih Mas Hanif. Oke, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan saya Hanif dalam yoga sesi yang dipersembahkan oleh House of Marley Indonesia. Latihan kita hari ini ialah power yoga, di mana power yoga ini membutuhkan benar-benar tenaga kita. Benefit dari power yoga ialah membuilding muscle kita, jadi membangkitkan otot-otot tubuh kita, dan juga fat burning, membakar lemak-lemak di tubuhnya. Jadi jika selama ini berpikir hanya yoga itu activity yang hanya relaxation, yang tidak membuat masal-masal tubuhnya bekerja atau tidak membakar lemak, nah jadi yang penasaran silahkan ikuti latihan kita malam ini, karena nanti power tubuhnya benar-benar diaktifkan. Maka salah satu hal yang mendukung agar powernya bertambah dan tetap terjaga aktif ialah dengan mengatur nafasnya. Jadi tolong nanti nafasnya selalu rasakan nafasnya mengalir melalui hidung, baik saat tarikan nafas maupun menghembuskan nafas. Di sini disebut nafas ujjayi breathing, yaitu nafas yang mengaktifkan banda atau kuncian perut.
Jika yang masih ragu atau first time melakukan teknik nafas seperti ini, jika terasa terlalu kram di perutnya, silahkan relaksasi sejenak. Namun yang sudah terbiasa atau jika ini lebih push lagi tubuhnya, ini momennya untuk kita semakin lebih better lagi. Cara teknik nafasnya nanti ialah dengan menarik dan menghembuskan nafas melalui hidung dengan mengencangkan otot perutnya. Bagaimana cara mengencangkan otot perut? Ialah dengan cara membayangkan lingkar pinggangnya itu seperti sedang memakai sebuah ikat pinggang atau belt. Jadi perutnya kencang, beltnya dikencangkan, otomatis perutnya memanjang long abdominalnya. Nafasnya tersimpannya di chest. Kenapa? Karena paru-paru letaknya di chest, bukan di perut. Jadi nafasnya tetap bisa nyaman karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida yang keluar dari dalam tubuh benar-benar aktif. Kita mulai latihan kita. Semuanya silahkan setup dahulu duduknya dan rasakan tulang duduknya yang menempel di matras atau di floor, bukan tulang ekor. Sehingga saat posisi tulang duduk yang menempel, tubuh kita akan tegak lurus. Dan setelah itu tekuk kaki yang satu atau kaki kirinya di atas, letakkan punggung kakinya di paha, lalu kaki yang satunya di bawah. Ini disebut half lotus. Dan perlahan diangkat pundak ke arah atas, lalu puntir ke arah belakang. Rasakan chestnya semakin mengembang, tubuhnya semakin bidang. Dan posisi telapak tangan dibuka dengan posisi ibu jari dan telunjuknya dibuat melingkar. Sisa jarinya aktif. Teknik Chin Mundra seperti ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi dan juga bagus untuk rekan-rekan brother dan sister yang kesehariannya di depan komputer yang sering ngetik-ngetik. Ini jari akan tight, maka kita sedang riliskan jari jemarinya, ya. Lalu nanti pandangannya satu garis lurus ke arah depan atau sejajar dengan sternum. Selalu kita mulai latihan yoga dengan meditasi. Meditasi berguna menyatukan nafas, merasakan postural tubuh, dan berarti fokus ke satu titik. Kita mulai latihan kita, make your hands Chin Mundra, dan tegak tubuhnya, ujung kepala seperti yang mendorong. Lalu silahkan pejamkan mata. Kelopak mata terpejam, rasakan nafasnya benar-benar mulai teratur. Rasakan nafasnya panjang dan dalam melalui hidung. Fokus ke nafasnya. Rasakan oksigen yang masuk ke dalam tubuh tidak terputus-putus. Begitu pula saat menghembuskan nafas. Rasakan hangat di sekitar tubuh dan tidak terputus-putus. Setelah merasakan nafasnya nyaman, setelah merasakan nafasnya semakin panjang dan dalam, rasakan otot perutnya aktif secara perlahan. Bayangkan saja tubuhnya atau otot perutnya seperti sedang memakai ikat pinggang atau korset. Setelah itu rasakan perutnya masuk ke dalam dengan tetap menjaga tulang belakang. Saat menghembuskan nafas, letakkan ujung pangkal lidah di langit-langit. Beri sedikit penekanan di pangkal tenggorokan atau persempit pangkal tenggorokan saat menghembuskan nafas. Maka akan terdengar seperti suara desiran ombak pada saat menghembuskan nafas. Perlahan tarikkan nafasnya panjang dan dalam melalui hidung. Hembuskan nafas sama panjang melalui hidung.
Inhale, tarik nafas panjang, hembuskan nafas sama panjang. Terus rasakan nafasnya benar-benar aktif, dan silahkan coba fokus ke satu titik. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Pikirkan hal-hal yang membuat tubuhnya semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin terasa fresh. Bayangkan saja diri kita berada di suatu tempat yang membuat tubuh kita benar-benar semakin aktif dan nyaman. Namun jika masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya, hembuskan nafasnya. Keluarkan semua hal-hal negatif tersebut yang masih berada di dalam pikiran kita secara bersama saat menghembuskan nafasnya. Biarkan tubuh kita yang kita cintai ini hanya berpikir ke arah positif, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh, aliran darah yang mengalir ke setiap bagian tubuh benar-benar maksimal. Tubuh kita pun akan semakin terasa fresh. Teknik bernafas seperti ini juga bagus untuk rekan-rekan di rumah jika ingin meningkatkan tingkat konsentrasinya. Untuk teman-teman yang mudah gelisah, lakukan pula teknik nafas seperti ini, sehingga hal-hal yang membuat diri kita gelisah pun akan hilang dengan sendirinya. Bahkan semakin hembusan nafasnya terdengar semakin kencang seperti suara deburan ombak, maka energi atau power yang tersimpan di dalam tubuh akan semakin aktif. Inilah yang kita gunakan agar kita menambah power saat berlatih, ialah dengan menggunakan teknik nafas ujjayi atau nafas yang menggunakan otot. Terus bernafas seperti ini sampai nanti relaksasi atau savasana. Terus bernafas ujjayi agar otot-otot tubuhnya pun semakin aktif. Hari ini kita lebih berlatih ke arah power yoga, di mana kita akan membangun kekuatan tubuh kita, memaintain kekuatan tubuh kita agar tetap aktif dan tetap terasa fresh. Namun jaga setiap sendi-sendi tubuhnya, mulai dari pergelangan kaki atau sendi lututnya, pergelangan tangan maupun siku, usahakan tidak pernah terasa sakit. Jika memang nanti di gerakan-gerakan tertentu tubuhnya sudah mulai tidak bisa mengikuti gerakan, silahkan rest sejenak, lalu kembali ikuti latihan kita malam ini. Untuk first time,
Tidak perlu khawatir, karena saat nanti melakukan asana atau gerakan atau pose, akan selalu saya tampilkan option yang tersimpelnya atau termudahnya pun. Dan tolong fokuskan antara sisi kanan kiri tubuhnya, baik lengan maupun kaki. Usahakan selalu sejajar, seimbang, baik sisi kanan tubuhnya dan sisi kiri tubuhnya. Dan semoga apa yang kita latih nanti bermanfaat untuk kita semua. Dari sini satukan telapak tangannya di depan tubuhnya, letakkan ibu jari di cakra. Perlahan dibuka kelopak matanya dan namaste. Welcome to my class. Saat tarikan nafas, biarkan tubuhnya mendorong ke atas, ikuti kepala ke atas dan dorong tangannya pula ke atas. Sepanjang sisi tubuh bagian samping mulai dari pinggang hingga tulang iga akan semakin aktif. Saat menghembuskan nafas kembali back to center. Sekali lagi tarik nafas, dorong. Exhale, hembuskan nafas, turun. Turunkan tangannya di belakang tubuhnya seperti ini. Biarkan kakinya tetap aktif seperti ini. Putar pundak ke arah belakang, jari jemari tangan mengikuti tubuh ke arah depan. Tarik nafas, angkat pinggulnya tinggi. Otot perut aktif dan dorong punggung, belly in. Luruskan siku. Exhale, slowly release. Sekali lagi, inhale, dorong. Exhale, kembali release. Lalu biarkan tubuhnya tetap tegak lurus. Hanya sekarang kita beralih ke kaki. Pinggul ke arah belakang, luruskan kaki dan tegakkan tubuh. Biarkan jari jemari kaki aktif dan gerakan membuka lalu mencengkram. 2 kali pengulangan. Biarkan pondasi tubuh kita benar-benar maksimal. Oke, jika sudah nyaman, tarik nafas, tangan diangkat. Bentuk tubuhnya seperti huruf L, agar setiap bagian tulang belakangnya atau vertebra aktif. Hembuskan nafas, dorong badan belakang senatural mungkin. Tarik nafas, kembali lagi diangkat. Exhale, dorong lagi. Tarik nafas, kembali angkat tangannya. Disilang kembali kakinya. Hembuskan nafas, dorong badan ke depan dan bentuk seperti table. Saat tarikan nafas, langkahkan kaki kanannya maju. Hembuskan nafas, langkahkan kaki kirinya maju. Biarkan kakinya lurus dan sedikit dorong pinggulnya ke depan agar antara tumit dan pinggul satu garis lurus ke atas. Biarkan badannya rileks di sini. Dan secara perlahan tarik nafas, tetap lurus kaki, otot perut masuk, sembari mendorong chestnya ke arah atas atau dadanya ke atas, dan angkat tangannya dan tetap dorong tangan ke atas. Hembuskan nafas, satukan tangan di depan tubuh. Lalu dari sini, yang mempunyai problem kakinya, yang mempunyai problem kaki X atau O, pada dasarnya kakinya tidak perlu dirapatkan karena itu akan mengopres sendi lututnya. Posisi natural yang mempunyai postural tubuh X atau O ialah satu kepal antara kaki kanan dan kiri. This is normally. Ya. Posisi tegak lurusnya seperti itu. Dari sini semuanya berdiri di ujung matras atau agak sedikit maju. Roll back, shoulder, dan satukan tangan. Tarik nafas. Hembuskan nafas, turun tangan. Putar tangan ke arah belakang, biarkan tulang belikat saling menghampir. Inhale, make your hands like a circle. Buat tangannya melingkar. Hembuskan nafas, dorong badan ke depan. Biarkan mulai dari pinggang hingga ujung tangan natural ke bawah.
Kembali tarik nafas, tekuk lutut, turun tangan. Kaki yang kanan mundur jauh ke belakang, kaki yang kiri juga mundur jauh ke belakang, sembari menurunkan lutut dan pinggulnya ke belakang. Ini disebut child pose. Pada saat seperti ini, dorong tetap tangannya lurus ke depan. Tarik nafas, tekuk sikunya, dorong badan ke arah depan seperti lumba-lumba. Dorong badan ke depan and roll. Apa? Facing dog, lengan lurus, pinggang turun, perutnya aktif atau lock your abs. Hembuskan nafas, kembali angkat pinggulnya dan menuju dalam. Setelah itu, biarkan tubuhnya tetap seperti ini atau disebut Adho Mukha Svanasa. Bayangkan saja tubuhnya seperti segitiga dengan catatan kaki lurus dan usahakan tumit mengarah ke atas. Perlahan pandangan melihat ke depan, tarik nafas. Kaki yang kanan maju ke depan. Hembuskan nafas, lutut yang kiri turun. Tarik nafas, pinggulnya dorong ke depan, angkat tangannya dari samping mengarah ke atas. Satukan tangan. Hembuskan nafas, turun tangan. Jari jemari tangan di samping kaki yang kanan. Jari kaki yang kanan angkat, luruskan dan usahakan pinggulnya turun dengan posisi kaki kanan lurus. Perlahan tarik nafas kembali, dorong badan ke depan, naikkan lututnya, turunkan tangannya. Hembuskan nafas, mundurkan kaki kanan ke belakang, plank, Urdhva Kasana. Hembuskan nafas, ingat dorong tumit dadanya turun ke bawah. Tarik nafas, roll up. Hembuskan nafas, down down. Tarik nafas dan buang nafas, biarkan stay di sini 5 nafas. Inhales dan exhales melalui hidung. Tarik nafas panjang, hembusan nafas 2, 1. Baru kaki yang satunya, tarik nafas, kaki kiri maju di antara tangan. Hembuskan nafas, lutut kanan turun rileks. Dorong pinggul ke depan, tarik nafas, angkat badan. Ambil dari samping, angkat tangannya. Hembuskan nafas, turun kembali tangannya, jari jemari tangan di kaki kiri. Tarik nafas, jari kaki kiri angkat, luruskan kaki kiri, dan biarkan pinggul menempel di bumi. Pandangan lihat ke depan. Fokus ke hamstring atau otot paha belakang kiri. Kembali tarik nafas, naikkan lututnya. Pandangan lihat ke depan, hembuskan nafas. Majukan atau langkahkan kaki kanan ke depan, standing forward bend. Saat standing forward bend, biarkan tubuhnya surrender atau relax di sini. Just fokus di kakinya, hamstring. Gerakan ini bagus untuk mencegah varises atau mengobati varises. Tarik nafas, kembali lagi, angkat badan ke arah atas, lengthen spine, hembuskan nafas, satukan tangan. Oke, sesuai tema hari ini kita akan memakai power, full power body. Ya. Dari sini pelan-pelan, tegak tubuhnya. Turunkan tangannya ke arah belakang, tarik nafas. Kepal tangannya, dorong tangan ke belakang, pinggang ke depan, punggung ke atas. Rasakan tangannya aktif ke arah belakang. Stay di sini, otot perut kencang. Dan rasakan otot lengan belakang atau muscle tricepnya akan aktif. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale, release. Saat chestnya didorong tadi ke atas atau dibuka, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan semakin maksimal. Gerakan tadi berguna untuk memaksimalkan fungsi paru-parunya. Oke, dari sini next pose, tarik nafas, kembali lagi tangan diangkat. Saat mengembuskan nafas, turun badannya pelan-pelan. Lalu dengan menekuk lutut tapi pinggulnya yang ke belakang, lalu turun perlahan, angkat badannya, angkat tangannya, chair pose. Mulai dari tulang ekor hingga ujung jari tangan satu garis lurus. Di sini stay 5 kali ulangan nafas. Untuk option, tangannya boleh di sini, di paha, pinggang atau angkat. Stay. 3 nafas lagi. 1. Bernafas panjang dan dalam. 2. Nafas lagi. 3, 2,
depan and slowly. Turunkan tangan, tarik nafas kaki kanan yang mundur. Dan hembuskan nafas kaki kiri mundur. Down dog. Tarik nafas panjang, plank. Untuk option turun lututnya boleh, tapi usahakan naikkan lututnya. Dorong tumit aktif. Buang nafas atau hembuskan nafas, bukan perut yang turun tapi chest. Tekuk siku ampit ke tulang iga. Inhale, angkat badan. Exhale menuju down dog. Stay dulu di sini, rasakan tailbone atau tulang ekor mendorong jauh ke atas dan pahanya lurus. Atur nafasnya, sebat jari jemari tangan di mata. Tarik nafas, rasakan kaki kanannya dan dorong telapak kaki kanan maju atau langkahkan ke depan di antara tangan kanan dan kiri. Dengan buang nafas, biarkan tumit yang kirinya tetap aktif. Pelan-pelan tarik nafas, perutnya tetap menempel dengan paha. Dorong tangan ke depan. Inhale. Stay kembali di sini 5 breathing. Jadi perut dan paha nempel. Hati belakang lurus. 2. Gerakan ini akan menguatkan fondasi tubuh kita, yaitu lower body atau kaki. 3. Terutama pahanya. Dan juga gerakan ini mengencangkan pinggul. 4, 5. Pelan-pelan turunkan tangannya secara perlahan. Tarik nafas, angkat badannya. Buang nafas, kaki yang belakang turun 90 derajat mengarah ke samping. Saat tarikan nafas, putar badannya ke arah samping. Angkat tangannya, buang nafas. Jika kurang nyaman, tangan kanan masuk ke dalam. Stay di sini. Keep breathing. 1. Ingat tetap menekuk kaki yang kanan. 2. Pandangan lihat ke atas. Bayangkan tubuhnya tidak maju. Bayangkan tubuh seperti bersandar di tembok. 3, 4, 5. Perlahan dari sini atur nafasnya. Kembali. Perlahan dorong badan ke arah depan lagi. Tarik nafas. Saya akan menghadap ke arah depan. Stay di sini aja, menghadap sini agak sedikit mundur. Lalu melihat ke depan, buang nafas. Angkat kaki yang kiri sejajar pinggul. Namun ingat, lutut kanan tetap menekuk. 1. Di sini akan terasa pedas, panas di paha kanan. It's okay. 2. Kakinya tidak lurus tapi ditekuk. 3, 4, 5. Lalu perlahan dari sini pandangan lihat ke arah depan. Tetap seperti ini, lalu tekuk kaki yang kiri, tendang ke arah depan, stop. Option jika berat tumitnya turun, you can do it, heels up, hands up, find your balance. Tidak duduk tapi half sitting. 1. Usahakan kakinya naik. 2. Penyeimbangnya di tangan. 3, 4, 5. Tekuk kaki ke belakang. Inhale, come to plank. Ya. Exhale, chaturanga. Ingat chest down, bukan perut. Inhale, roll up. Exhale, menuju down dog, Ardha Mukha Svanasana. Gerakan ini akan memaksimalkan peredaran darah, oksigen mengalir ke kepala, sehingga tubuhnya akan semakin terasa fresh. Dorong dengan tangan, badannya jauh ke atas. Stay di sini 5 breathing. Tarikan nafas dan hembusan nafas tetap melalui hidung. Rasakan otot perutnya masuk aktif. 3, 4, 5. Pandangan lihat ke depan, tarik nafas. Langkahkan sekarang kaki kiri ke depan di antara tangan. Hembuskan nafas, sedikit dorong kaki yang kanan ke belakang. Tarik nafas, jari tangan menempel. Sekarang angkat badan sedikit, namun tetap perut dan paha depan. Paha depan menempel. Pandangan lihat depan, angkat. Option to option, challenge to challenge. Maksudnya di sini yang tadi bisa, maka sisi yang satunya pun harus bisa. Pandangan lihat depan. 2,
Nafasnya seperti suara deburan ombak. Tiga, perlahan tarik nafas turun tangan. Hembusan nafas, putar kaki yang kanan 90 derajat. Pindahkan tangan kiri ke dalam, lalu angkat tangan kanan ke atas. Inhale, pandang di atas. Oke, stay di sini. 1, 2. Rasa pedas di pahanya itu wajar. Remember, today you can practice Taiba class power yoga. 4, 5. Pelan-pelan dari sini tarik nafas. Kembalikan tangannya ke arah depan. Oke, buang nafas, angkat kaki yang kanan ke atas. Tetap tekuk lutut yang kiri, angkat badan sedikit. Stay di sini. Jadi kaki yang kiri tetap menekuk seperti ini. 1. Option tangannya boleh turun. Namun ingat tubuhnya tidak seperti ini. 3, 4, 5. Pelan-pelan turun tangannya, tarik nafas, turun kakinya, tendang ke arah depan. Hold lagi. Ingat, tidak duduk. Angkat pinggul, angkat kaki, hands up. 1. Aktif kaki yang diangkat atau kanan. 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan. Inhale, tendang kaki yang kanan ke belakang, down, and come to plank. Buang nafas, hembuskan nafas, chest down. Inhale, back to roll up. Exhale, back to down dog. Stay down dog lagi di sini 5 kali pengulangan nafas. Ingat, stay 5 breath. Jari tangan disebar dan ujung jari tangan dicengkram. Cengkram dan mencakar beda. 3. Nafas diatur hidung ke hidung. 4, 5. Dari sini inhale ke arah plank. Oke, exhale turun lututnya. Sekarang saat lututnya turun, tangannya dari awal kita seperti ini. Sekarang tangannya rapat, bentuk segitiga, dan letakkan di bawah chest. Jadi agak sedikit tarik ke dalam. Posisi badan tetap like a plank. For example, here. Stay di sini. 1. Dorong tumit. 2. Tangannya segitiga. 3. Otot perut kencang, lengan kencang. 4, 5. Tetap dorong tumit ke depan, tekuk sikunya menempel ke tulang iga. 1, 2. Dada atau dagu tidak turun. Stay chin up. 3, 4, 5. Relax your knee and back to down dog. Down dog. Stay here. Atur nafasnya melalui hidung, baik saat tarikan nafas maupun menghembuskan nafas. Ingat, inhale, exhale melalui hidung. 2, 3, 4, 5. Sekarang perlahan tarik nafas jinjit. Angkat kaki kanan ke atas, tinggi. Stay kembali di sini, powerful. Kaki yang kanan usahakan ke atas tinggi, like a down dog split. 2. Dan usahakan lutut yang di bawah tidak menekuk. 3, 4, 5. Slowly relax. Gerakan kaki kanan dan kiri agar tetap nyaman. Oke, gerakannya akan sedikit saya breakdown atau pecah-pecah agar benar-benar maksimal latihannya. Kita tidak mengejar speed, tapi di sini kita lebih fokus building muscle. Lalu sisi yang satunya tinggi. 1. Otot perutnya masuk. Push your body. Press with your hands. 3. Nafas hidung ke hidung. 4, 5. Oke, good job. Kembali gerakan kaki kanan dan kiri.
Oke, sekarang tarik nafas saat menuju plank. Tangan yang kanan melewati kepala, namun tetap di lantai, tidak diangkat. From here, tangan kanan melewati kepala. And you can do it. Stay up. Option lutut turun. Sama halnya seperti chaturanga, yang turun ialah chest bukan perut, seperti ini. One. Saya akan contohkan dari samping. For example like this. Two. Mana let bawah. Three. Ingat option lutut turun. Four. Five. Inhale come to plank. Mundurkan tangannya lagi yang kanan. Exhale menuju down dog lagi. Kembali stay 5 breathing. Sebar jari jemari tangan. Jika pusing, pandangannya melihat ke tangan, tidak melihat ke lutut atau tulang kering. 3. Nafas diatur melalui hidung. 4. 5. Let's go from here and then other side atau sisi yang satunya. Tarik nafas menuju plank. Lalu tangan yang kirinya maju melewati kepala. Stay di sini. Option lutut turun. You can do it up. Atau naikkan lutut, pelan-pelan buang nafas tekuk. 1. Stay di sini. 2. Jadi tekuk sikunya dua-duanya. 3. 4. 5. Inhale up. Exhale back to down dog again. Akan sudah mulai terasa aktif di otot tricepnya atau lengan belakangnya dan deltoidnya. 3. Kita akan lanjut ke gerakan berikutnya. 4. 5. Pandangan lihat ke depan, tarik nafas. Langkahkan kaki kanan ke depan. Buang nafas, kaki yang kiri kembali 90 degree. Tarik nafas, angkat lagi badannya. Pandangan lihat ke arah tangan kanan. Sengaja gerakannya saya naik turunkan. Jadi lower body aktif, lalu upper body, turun lagi lower body, naik lagi upper body. 2. Ingat, buka pangkal pahanya, stretch di paha dalam. 3. 4. 5. Kembali lurus. Langsung saja arahkan ke sisi yang satunya. 1. Stay di sini. 2. Badan tegak. 3. 4. Perlahan. 5. Kembali inhale, angkat. Exhale sekarang dua-duanya ke arah depan. Dari sini agak sedikit rapat jika memang sendi lututnya sakit. Dan jari jemari kaki diputar sedikit keluar. Ya, putar sedikit keluar. 45 derajat. Saya sambil melihat apakah masuk. Ingat, jangan sampai lututnya terasa sakit. Yang bekerja di sini atau yang aktif di sini ialah otot paha dan pinggul. Perlahan. Itu nafasnya. Tekuk lutut tapi pinggul yang ke belakang. Ya, bukan lutut yang ke depan, tapi pinggul yang ke belakang. Oh, badan tidak rounding ataupun tidak lazy. Stay lengthen spine. 2. Rasa pedas di paha, option tangannya boleh turun. You can do it. 3. Rasa kencang atau aktif paha dan pinggul. 4. 5. Kembali angkat, exhale, relax. Oke, dari sini setelah aktif, lurus, coba rapatkan kakinya satu persatu. Gerakan sejenak. Atur nafasnya. Dari sini atur nafasnya, lihat. Tekuk kakinya ke arah atas. Seperti ini. Yang masih bisa, tendang kakinya ke depan seperti huruf L. Jadi aktif. Be careful sama hati-hati sama paha depannya. Kadang karena terlalu tight, ini akan kerak semampunya. Kalau memang di sini bisa maksimal, it's okay. You can do it baru 3. 4. Badan tegak. 5.
sisi yang satunya. Tarik nafas, naikkan lutut yang kirinya. Badan tegak. Naikkan tinggi, buang nafas lurus. Jadi kaki kanan dan kiri seperti huruf L. 2. Terus terasa kencang di otot paha depan. 3, 4, 5. Tekuk lutut, sedikit. Kembali sekarang di ujung matras depannya lagi. Karena kita mengalir ke belakang lagi. Satukan kakinya, tegakkan tubuh. Palm together, tarik nafas. Hembuskan nafas, turun tangan. Inhale, angkat. Exhale, turun tangan. Oke, narik nafas, tekuk lutut. Kalau tadi melangkah, coba sekarang jump back. Press your hands. Tekan kanan, pelan-pelan melangkah. Pelan-pelan melompat ke belakang. Inhale, smooth. Exhale, chaturanga. Inhale, roll up. Naik sedikit mundur. Sebar jari tangan, congkram, belly in. Otot perut kencang, maka pinggang tidak akan terasa sakit. Perutnya yang akan aktif. Hembuskan nafas menuju down dog, Ardha Mukha Svanasa. Down dog di sini selalu rasakan tulang belakang flat ke arah atas dan usahakan kaki selalu lurus. Jika memang belum bisa tumitnya menampak matras, it's okay. Yang terpenting di sini aktif paha belakang. 3, 4, 5. Dari sini posisi kaki sekarang rapat. Inhale jinjit. Angkat kembali kaki kanan senyaman mungkin. Dorong ke depan. Plank. Option 1. Option 2, lutut kiri turun. Option 3, tekuk siku. Challenging knee up. 1, 2, 3, 4, 5. Turun kakinya menuju down dog kembali. Ingat down dog. Stay here. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Sisi yang satunya. Kaki kiri, tarik nafas, plank. Option 1, option 2, option 3, or challenging field. 1, 2, 3, 4, 5. Slow it down and sitting. Saya akan memberikan tutorial sejenak. Oke, lihat ke arah depan. Kita akan melakukan gerakan pincang. Kita akan melakukan gerakan peacock. Ya. Nanti telapak tangan putar ke arah belakang. Lalu saat siku ditekuk, bentuk siku ampit ke dalam. Dan bahkan sedikit menempel ke arah dalam ke tulang iganya. Jadi seperti ini. Ya. Gerakan ini gerakan terpower yang akan kita lakukan malam ini. Namun sebelum melakukan gerakan ini, kita fokuskan lagi ke kekuatan tubuhnya. Oke, semuanya from table. From table, putar telapak tangan ke arah belakang dari luar. Sisi yang satunya pun sama. Setelah itu, tetap sebar jari jemari tangan. Turunkan pinggulnya ke arah belakang dan sitting atau duduk. 1, seperti ini. Jadi tangannya belakang. Gerakan ini bagus meriliskan otot-otot di forearmnya dan melatih kembali sendi-sendi di pergelangan tangan atau sendi di pergelangan tangan. 2, usahakan telapak tangan tetap menempel. 3, pinggul tetap menempel pula dengan tubuh. 4, 5. Oke, from here, lalu stay your hands di sini. Ingat tadi chaturanga, namun sekarang lututnya on the mat. Lalu tekuk sikunya menempel di ribs. Hold. 1. Rasakan ribs
dalam seperti ini. 2, bukan di samping, bisa jatuh kalau samping licin. 3, nempel di sini, menempel, crossing tangannya. 4, 5, angkat, relax sejenak tangannya. Gerakannya sama seperti yang barusan kita latih, hanya saja sekarang kaki yang kanan lurus ke belakang jinjit. Oke. Back to table, lalu putar tangannya, tarik nafas, pelan-pelan, tekuk siku, tendang kaki kanan ke belakang jinjit. 1, bernafas panjang. 2, 3, 4, 5, angkat, relax. Oke, kembali luruskan sejenak tangannya. Saya nggak kelihatan ya. Oke, sisi yang satunya, putar tangannya ke belakang, sebar jemari tangan, tarik nafas, dorong badan ke depan, bend your elbow, tekuk siku ke arah tulang iga bagian dalam, kaki yang kiri tendang, lutut kanan boleh turun. 1, 2, 3, pelan-pelan angkat badan and release. Kembali lurus lagi ya. Ingat, saat tangan juga diputar, jari jemari tangan tetap mencengkeram. Oke, sekarang kedua kaki ke belakang tapi belum diangkat, hanya jinjit. Oke, tarik nafas from table, sedikit mundur biar kelihatan. Tekuk siku, jinjit. 1, tahan di sini. Usahakan aktif tubuhnya, nafasnya tetap diatur hidung ke hidung. 2, 3, 4, 5, turun lututnya, angkat lagi badannya. Nice. Sekarang kita akan mencoba mengangkat kaki dan kepala. Jadi yang menjadi fondasi di lantai ialah tangan. Jadi kaki dan kepala benar-benar lurus. Oke, kita akan coba. Saya agak sedikit mundur lagi. Jika ragu boleh lihat sedikit ke depan atau lihat dulu. Setelah kaki tadi keduanya naik, dorong terus tumit dan dorong elbow sehingga tidak membentuk kayak huruf L, namun akan seperti ini. Ya, ujung kepala aktif, perut aktif, baru diangkat kakinya dua-duanya ke atas membentuk poin. Contoh. So, from here, atur nafasnya, tekuk sikunya. From here, naikkan. You can do it, dorong. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, release. Oke, gerakannya seperti itu. Intinya di sini ialah siku menempel ke dalam ribs. Jadi bukan di luar tulang iga tapi di dalamnya. Ya, siku nempel. Jadi seperti mengcross, tangannya menyilang. Mungkin untuk awal akan kaget nih pergelangan tangannya sedikit kurang nyaman, itu wajar. Namun setelah itu gerakan tangannya akan ke depan, ke belakang, ya, untuk seperti ini. Ya, kita coba sekali lagi secara bersama. Sebar jari tangan, lalu putar seperti ini dan tekuk. Oke, we can try again. Preparation please. From here, atur nafasnya. Tarik nafas, sebar tangannya. Buang nafas, tekuk sikunya. Knee up, dorong, tarik nafas, and up, kaki. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Good job. Ambil gerakan child pose. Putar tangannya ke arah luar atau shaking sejenak. It's okay. 1, 2, 3, 4,
dari sini, angkat badan dan duduk. Oke. Setelah duduk, silakan luruskan kakinya. Mungkin untuk beberapa teman masih agak sedikit berat mengontrol nafas melalui hidung ke hidung dengan mengaktifkan otot perut. Itu wajar, karena saat bernafas ujjayi, otot perut benar-benar diaktifkan. Awal mungkin akan sedikit kaget karena belum terbiasa. Nice. Nah, sekarang masih tetap power yoga. Kita berlatih atau memfokuskan otot perutnya. Ya. Semakin otot perutnya dilatih, organ dalamnya akan semakin clean atau semakin aktif juga. Benefitnya juga membuat ginjalnya kembali natural. Oke, pelan-pelan dari sini luruskan kakinya. Letakkan tangannya di belakang paha seperti ini. Dorong badan ke belakang, angkat tubuhnya. Ingat setup posisi tulang duduk. Nafasana atau buat pose. Option 2, masih bisa tendang, badan tegak. 1, stay di sini. 2, 3, 4, 5, relax, good. Lalu perlahan kita posisi upper body turun ke floor atau tiduran. Pelan-pelan ya, ingat secara perlahan. Turunkan tulang belakang satu persatu. Namun yang mempunyai sakit pinggang, turun badannya dari samping. Relax. Ya. Namun yang masih bisa, turunnya posisinya di rock. Dari sini, tekuk kakinya maksimal sampai jari tengahnya, jari tangan yang tengah menempel dengan tumitnya. Kaki dibuka sejajar pinggul, begitu pula dengan lutut. Tarik nafas, tangan diangkat ke arah belakang, hembuskan nafas, relax. Perlahan. Tarik nafas, angkat tangan, angkat kepala, angkat pundak, dagu ke dada, sentuh ujung lutut. Tahan sejenak di sini. This is for option. Yang mempunyai problem injury di leher, usahakan just stay here, it's okay. Intinya kepalanya tidak over terangkat dan lehernya tidak sakit. Power kekuatan ada di ujung tangan. 2, perut masuk. 3, 4, 5, relaxkan tubuhnya. Sama gerakannya seperti tadi, namun sekarang kita meluruskan kaki dan hampir menempel di matras. Gerakannya sama, mengangkat tangan dan kepala, namun kakinya tendang hampir menempel. Ya, ini variasi agar power di perutnya, kekuatan di perutnya semakin aktif. Jadi perutnya kencang, dan jika dibantu dengan pola makan yang benar, baik dan sehat, maka lingkar pinggangnya secara perlahan otomatis akan mengecil. Yuk, secara bersama tarik nafas, angkat tangan, angkat kepala, dagu ke dada, sentuh lutut, and kick. Stay, pandangan lihat ke jari kaki. 1, betul nafas. 2, bernafas panjang dan dalam. 3, 4, and relax. Good. Perlahan angkat pinggulnya tinggi, meriliskan kembali tulang belakangnya. Karena mungkin terkadang saat berlatih otot perut ada postural tubuh bagian belakang yang sedikit terganggu.
3. Semakin tinggi semakin bagus. 4, 5. Turun secara di roll ulah. Oke, kita menuju cooling down. Cooling down itu atau pendinginan itu atau relaksasi itu penting agar heartbeatnya atau detak jantungnya tidak selalu tinggi. Karena saat berlatih, pada dasarnya olahraga apapun atau meditasi pun sama, detak jantung itu naik karena kita latih. Nah, alangkah baiknya kita turunkan sejenak temponya, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Punggung kaki yang kanan menempel di paha kiri dan angkat atau tekuk lutut kiri sembari diangkat, lalu pegang tulang kering, tarik seperti ini. Relax leher. 1. Biarkan kaki kiri semakin menarik ke arah tubuhnya. Silakan pejamkan mata dan akan terasa rilis di pinggul yang kanan. 3, 4, 5, and slowly down. Oke, ke arah yang satunya. Punggung kaki yang kiri di paha kanan dan tekuk. Stay here. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, relax. Lalu perlahan kembali tekuk kakinya seperti ini dan pahanya dirapatkan. Kita menuju savasana atau merilekskan tubuh dan pikiran. Yang kurang nyaman, jika kakinya diluruskan, silahkan tekuk seperti ini. Yang mempunyai problem lower back pain atau sakit pinggang, biarkan kakinya atau lututnya seperti ini, ya. Dan yang mau mencoba, tapi ingat yang punya problem lower back pain jangan dipaksakan. Namun jika ingin mencoba, biarkan kakinya lurus. Jika terasa sakit walaupun sedikit, kembali tekuk. Tidak ada kencang di pinggang belakang. Dan usahakan maksimal pinggang naik hanya 2 ruas jari. Jadi tidak boleh lebih dari 2 ruas ataupun tidak boleh flat. Pindahkan telapak tangan di atas, perut bagian tengah yang menuju ribs atau tulang iga. Kepala boleh ditengokkan ke kanan jika memang mempunyai problem asma atau terasa sesak. Namun jika masih bisa, silakan tengok ke atas. Yang mempunyai cedera di leher, pindahkan tangannya. Jika memang tidak mempunyai towel, letakkan tangan seperti ini. Semuanya. Kelopak mata terpejam secara perlahan tanpa ada penekanan. Selagi teman-teman savasana seperti ini, saya akan tetap melihat teman-teman, namun dengan posisi duduk. Teman-teman di rumah, brother dan sister di rumah, biarkan tubuhnya seperti ini. Biarkan savasana seperti ini. Oke. Tarik nafas melalui hidung. Sekarang hembusan nafas, mulutnya dibuka. Tarik nafas melalui hidung. Ingat, karena saat oksigen masuk ke tubuh, jika melalui hidung akan tersaring, tidak melalui mulut. Saat menghembuskan nafas, baru silahkan open your mouth. Teman-teman stay di sini, saya akan posisi duduk. Perlahan, kelopak matanya ingat natural tanpa ada penekanan. Inhale dan exhale nyaman. Namun sekarang, tarikan nafas melalui hidung, hembusan nafas mulutnya dibuka.
Saat tarikan nafas melalui hidung, oksigen kembali menyebar ke setiap bagian tubuh. Power atau kekuatan tubuh yang masih tersisa akan sendirinya terkumpul. Dan saat hembuskan nafas melalui mulut, kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya atau power yang tersisa di dalam tubuh akan ikut keluar pula secara bersama dengan karbon dioksida. Itu akan membuat tubuhnya semakin rileks. Terus lakukan teknik nafas seperti ini dan biarkan tubuhnya semakin surrender. Biarkan tubuhnya semakin rileks. Dan biarkan imagine atau pikirannya mengembang, namun tetap mengarah ke hal-hal positif. Atau bayangkan saja kita berada di suatu tempat yang membuat kita semakin nyaman dan rileks, di mana tempat-tempat tersebut hanya diri kita yang bisa mengelola. Hembusan nafasnya semakin panjang dengan membuka mulutnya. Terkadang saat savasana seperti ini, kepala kita akan sedikit terasa mengambang. Itu wajar karena oksigen yang masuk ke kepala, ke otak semakin banyak. Maka saat mengembuskan nafas, karbon dioksidanya pun akan keluar sama banyak. Karena volume paru-paru sudah semakin berkembang atau semakin mengembang. Kelopak mata terpejam secara perlahan. Kita akhiri relaksasi kita atau savasana kita. Namun untuk brother dan sister di rumah yang tetap atau ingin masih melanjutkan savasananya atau tetap melanjutkan self practice-nya, saat ini silakan. Untuk yang ingin mengakhiri kelas, gerakan jari jemari kaki, gerakan jari jemari tangan, sinkronkan antara tangan dan kaki. Lalu hentikan pergerakannya. Setelah itu perlahan tekuk lututnya ke arah chest, peluk dan turunkan tubuhnya ke sisi kanan dan angkat badan secara perlahan. Lalu duduk bersila dan biarkan nafasnya natural. Satukan tangan di depan tubuhnya dan kita akhiri latihan kita. Terima kasih semua atas energi dan semangatnya. Pesan saya selalu keep practice and stay humble. Namaste. Oke, di sini ada pertanyaan. Oh, bukan, ada chat nih. Ya, sambil aku masuk. Ya, Mas Angga. Wih, Thank you. Aduh, mantap. Ya. Di sini ada Kayaknya agak ngantuk ya. Ada. Oh, Ada komen ya. Siska. Halo. Wah, ini mama rock and roll juga. Wih, deh, Mayura sananya. Ya, sana ya, wajar lah karena kan ini memang benar-benar power. Ya. Ya. Ada plus minus di tubuh setiap personality, terutama di wanita untuk power, karena power itu biasanya yang didapat bawaan lahirnya nih itu pria, tapi minusnya biasanya kaku kalau di pria. Di wanita itu sebaliknya, powernya tidak seberapa seperti pria,
tapi fleksibilitasnya melebihi pria. Nah, makanya dilatih perlahan. It's okay kalau belum kuat, masih gatot. Oke, ya. Besok kita latih lagi. Itu kan udah ada tuh di IG-nya ya. Ya. Oke, Mbak Wiwi, thank you juga. Namaste. Namaste. Gimana Mas Angga? Aduh, mantap ya. Mantap ya. Mas, nah sekarang kita ada di penghujung nih Mas. Jadi udah saatnya untuk mengumumkan nih. Udah siap belum Mas? Ya kemarin saya coba buka ya. Kalau nanti ditulis sekali ya. Oke, nanti Nggak mungkin diumumkan di story ya? diumumkan di story, Hmm. diposting, di tag orang-orangnya, dan kita akan cek satu persatu. Mungkin kalau yang di lock highlight ya. Iya, ya. iya. Jadi memang salah satu syaratnya Jangan ininya, dikunci ya, yang private. jangan dikunci. Ya. Oke, mungkin Mas Angga saya serahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Hanif. Sama-sama. Jadi kurang lebih kita ada 1 bulan ya Mas. Ya, 1,5 bulan ya, 1 bulan Iya. lebih lah ya. 1 bulan lebih ya. Kita berlatih yoga, jadi mungkin udah cukup ya, Ya. udah cukup banyak tersimpan di Instagram TV-nya House of Marley Indonesia. Jadi kalian juga bisa mengikuti exercise-nya dan bisa kalian putar kapan saja dan di mana saja. Ya, benar. Jadi buat kalian yang kangen sama Sanif mungkin bisa follow Instagramnya. Ya, thank you. Nah, terima kasih banyak Mas Hanif Sama-sama. udah ini ya membagi ilmu yoganya di House of Marley, dan buat Brother and Sista juga. Iya mungkin yoga ini terakhir kan Mas ya. Terakhir ya. Ceria ya, Nah. karena program dari House of Marley. Terima kasih juga nih, saya sudah dikasih kepercayaan untuk Ya. mengisi activity di September Ceria ini. Mantap. Dengan apa yang saya punya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu Yang sudah mengikuti live ini ya. Mungkin nanti ada program-program dari House Marley yang Betul. punya. Betul. It's okay juga lah ya. Mungkin bulan ini juga atau next month entah apa, it's okay. Intinya pantengin terus ya Mas ya. Betul sekali. Pokoknya kita sama Indonesia berterima kasih untuk Mas Hanif. Ya, semoga sukses terus dan bisa berkarir di yoga ini sampai Mas ya sampai kapanpun. Amin. Semoga bermanfaat juga untuk kehidupan orang-orang di sekitar Mas Hanif. Berkah juga untuk teman-teman semua, berkah untuk House of Marley dan tim. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Hanif. Angga, thank you ya semua. Siap. Sehat-sehat selalu. Thank you. Sampai jumpa di campaign berikutnya.